Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan terlebih dahulu, mungkin dari Masnya terlebih dahulu. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Ryan Raffi Akbar, NIM 003. Dan saya Ferdian Syahdur Ramadan dengan NIM 011. Mungkin bisa di next. Kita langsung lanjut ke presentasi dari hasil diskusi kami. Gambar 3.6 memperlihatkan rangkaian yang mempunyai dua pengantar, masing-masing dengan jari-jari F1 aksen dan F2. Pengantar satu merupakan rangkaian kembali untuk pengantar yang lain. Pertama-tama kita perlihatkan dulu flux gandeng dari rangkaian yang disebabkan oleh arus pada pengantar satu. Suatu garis flux yang dibangkitkan oleh arus pada pengantar satu pada jarak yang sama dengan atau lebih besar dari D plus F2 dari titik tengah pengantar satu tidak mengandengkan rangkaian itu karena tidak dapat mengimbas tegangan pada rangkaian. Dengan perkataan lain, garis flux semacam ini mengandengkan arus neto total yang sama dengan nol karena arus pada pengantar 2 sama besarnya tapi berlawanan arah dengan arus pada pengantar 1. Ya, mungkin di sebelahnya sudah ada gambarnya dari gambar 3.6 tadi. Bagian dari arus total yang digandengkan oleh suatu garis flux di luar pengantar 1 pada jarak yang sama dengan atau kurang dari D min R2 adalah 1. Di antara D min R2 dan D plus R2, jadi pada permukaan pengantar 2, bagian dari arus total pada rangkaian yang digandingkan oleh garis flux yang ditimbulkan oleh arus pada pengantar 1 bervariasi di antara 1 dan 0. Karena itu, memang masuk akal untuk menyederhanakan masalah ini jika D jauh lebih besar dari 1 dan 72 dan kerapatan flux melalui pengantar hampir merata. Dengan misalkan bahwa seluruh flux eksternal yang dibangkitkan oleh arus pada pengantar 1 sampai pada titik-titik tengah pengantar 2 mengandengkan seluruh arus 1 dan bahwa flux di luar titik tengah pengantar tidak mengandengkan arus apapun. Dalam kenyataan dapat dibuktikan bahwa perhitungan yang dibuat dengan asumsi tersebut di atas adalah benar bahkan juga untuk nilai D yang kecil. Yang selanjutnya adalah induktasi jaringan yang disebabkan oleh arus pada pengantar 1 diberikan oleh persamaan 3.28 dengan jarak D antara pengantar 1 dan 2 menggantikan D2 dan jari-jari. Pengantar 1 menggantikan D1 untuk flux eksternal saja yang berlaku. Jari-jari RI adalah jari-jari suatu pengantar fiktif yang diumpamakan tidak mempunyai flux internal, tapi dengan induktasi yang sama dengan induktasi pengantar sebenarnya dengan jari-jari R1 kuantitasnya sama dengan 0,778 persamaan 3.34 memberikan nilai induktasi yang sama dengan yang diberikan persamaan di 3.31. Bedanya adalah bahwa persamaan 3.34 menghilangkan suku yang menunjukkan adanya flux internal tetapi mengkompensasinya dengan menggunakan suatu jari-jari yang disesuaikan. Kita harus ingat bahwa persamaan 3.31 digunakan untuk mengatur penampang budak dan bahwa persamaan 3.34 dapatnya dengan hitung-hitungan secara aljabar dari persamaan 3.31. Karena itu faktor perkalian 0,7788 untuk menyesuaikan jari-jari agar flux internal juga diperhitungkan hanya berlaku untuk pengantar padat berpenampang budak. Pengantar yang lain akan dibahas kemudian. Karena arus pada pengantar 2 mengalir dengan arah berlawanan dengan arus pada pengantar 1 atau berbeda fase bisa 180 derajat, flux gandeng dengan dihasilkan oleh arus dalam pengantar 2 saja mempunyai arah yang sama melalui rangkaian seperti yang dihasilkan oleh arus dalam konduktor satu flux. Hasil akhir flux kedua pengantar ditentukan oleh jumlah MMF kedua. Tetapi untuk permeabilitas yang konstan, flux gandeng dan demikian pula induktansi kedua pengantar tersebut yang telah dihitung sendiri-sendiri dapat ditambahkan. Ya, mungkin itu merupakan perbandingan persamaan dari 3.34 dan induktan yang disebabkan oleh arus
pada pengantar 2. Bisa di next. Persamaan 3.37 adalah induksi saluran dua kawat yang telah memperhitungkan juga flux gandeng yang disebabkan oleh arus di kedua pengantar, di mana pengantar yang satu merupakan jalur kembali arus pada pengantar yang lain. Nilai induktansi ini kadang-kadang disebut juga induktansi per loop meter atau per loop mile untuk membedakan dari komponen induktansi rangkaian yang disebabkan oleh arus pada satu pengantar saja. Yang disebut terakhir ini seperti diberikan pada persamaan 3.34 adalah setengah dari induktansi total suatu saluran berfasa tunggal dan dinamakan induktansi per pengantar. Yang mungkin yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah 3.38 flux gender sebuah penghantar dalam suatu kelompok. Pada saluran yang terdiri dari lebih dari 2 penghantar, ditemukan kasus di mana sejumlah penghantar berada dalam satu kelompok penghantar, di mana jumlah arus seluruh penghantar adalah 0. Kelompok penghantar ini dipertimbangkan pada gambar 3.7. Penghantar 1, 2, 3 sampai N dialiri oleh arus-arus pengantar I1, I2, I3 sampai IN. Jarak antar penghantar dinyatakan sebagai D12, D13, D23 dan seterusnya. Sedangkan jarak titik P terhadap penghantar dinyatakan oleh D1P, D2P, D3P dan seterusnya. Sekarang flux gandeng PSI1P yaitu flux dari penghantar 1 ke titik P yang hanya mencakup flux internal dapat dituliskan sebagai PSI1, P sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 7 I1 IN 1 per R1. PSI1, P sama dengan 2 kali 10 negatif 7 I1 IN 1 per D1P. Next. Flux gandeng PSI1 P dengan penghantar 1 yang disebabkan oleh seluruh penghantar dalam kelompok tetapi tidak mencakup flux di luar titik P adalah PSI1, P sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 7 kurung I1 IN 1 per R1 plus I2 IN 1 per D12 plus I3 IN 1 per D13 plus titik-titik plus 1 IN 1 IN 1 per D1N. Kemudian dengan memindahkan logaritma dan mengelompokkan kembali persamaan 3.41 menjadi I1 plus I2 plus I3 plus terusnya sampai IN sama dengan 0. IN sama dengan negatif kurung 1 I1 plus I2 plus I3 plus terusnya IN negatif 1. Dengan memasukkan IN ke dalam persamaan 3.42 dan mengelompokkan kembali logaritma diperoleh PSI1P sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 7 kurung perama I1 IN 1 per R1 plus I2 IN 1 per D12 plus I3 IN 1 per D13 terusnya hingga IN 1 per D IN. Kemudian titik P dipindahkan hingga jaraknya tak terhingga sehingga logaritma perbandingan jarak terhadap P menjadi kecil dan mendekati 0. Akhirnya flux total dalam penghantar 1 hanya mencakup penghantar dalam kelompok dengan asumsi jumlah arus dalam kelompok tersebut adalah 0. Kesimpulan 1. Induktansi saluran bergantung pada hubungan
antara arus dan flux magnetik yang dihasilkan oleh penghantar. Faktor seperti jarak antar penghantar dan ukuran jari-jari penghantar sangat mempengaruhi hasil perhitungan. Ada juga penyesuaian seperti faktor 0,7788 untuk menghitung nilai jari-jari efektif. 2. Flux gandeng. Flux gandeng terjadi ketika arus diatur penghantar mengaruhi penghantar lainnya. Pada sistem dengan dua penghantar, flux total adalah gabungan dari flux yang dihasilkan masing-masing penghantar. 3. Penyederhanaan perhitungan. Untuk mudah analisis, beberapa asumsi digunakan, misalnya mengabaikan flux di luar titik tertentu atau menganggap jarak tertentu tak terhingga. Hal ini membuat perhitungan menjadi lebih praktis tanpa kehilangan akurasi. 4. Kelompok penghantar. Dalam kelompok penghantar yang lebih kompleks, total arus biasanya dianggap nol agar lebih mudah menghitung flux yang terjadi antar penghantar di kelompok tersebut. Mungkin ada pertanyaan yang bisa kalian pertanyakan dari PPT kami. 3. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita cukupkan. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.